Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Adegan beralih, di tepi arena besar, puluhan ribu penonton duduk di sekeliling, pembawa acara berteriak keras, final pertandingan elit telah tiba. Pembawa acara dengan lancar memperkenalkan, pertandingan hari ini akan ditentukan siapa juaranya. Para peserta akan mewakili kota pangkalan Longjiang kita untuk bertarung di tingkat global. Tiba-tiba penonton memperhatikan keanehan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada orang di sekitar. Cepat lihat orang-orang yang duduk di menara tinggi, ada 7 kursi, dan 6 orang duduk dengan tenang di atasnya. Semuanya adalah tokoh penting, akan tetapi kursi kosong itu ditinggalkan untuk siapa? Masing-masing adalah kepala keluarga di cabang Longjiang. Long Zhan menunjukkan ekspresi jijik, tidak rela duduk di sini dan disuruh datang ke pertandingan membosankan seperti ini. Orang di samping segera menjawab, "Saudara Long, jangan terburu-buru, jika final dikacaukan, bukankah tuan besar itu tidak akan berdiam diri?" Kepala keluarga Qin memusatkan perhatiannya, melihat ke bawah sambil berkata, "Apa gadis itu yang mengalahkan putraku?" Kepala keluarga Liu juga tertarik dengan pertandingan ini. Seberapa kuat orang ini sebenarnya, biar saya lihat sendiri. Berikutnya adalah kepala keluarga Ye. Ia menyilangkan tangan dan menonton. Sepertinya sesuatu yang mengerikan akan terjadi hari ini. Zhou Tian, kepala keluarga Zhou, hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba suara benturan langkah kaki menggema di seluruh arena. Di sekeliling mereka ada pengawal elit. Salah seorang dari mereka berbisik, "Maaf membuat kalian menunggu lama." Cahaya menyorot mereka, menampakkan wajah seorang gadis muda yang memimpin pengawal elit. Dia adalah Yan Bingyu. Dia dengan tenang memberi isyarat agar pertandingan dimulai. Ming Song yang duduk di samping Suping tak bisa menahan rasa penasarannya. Siapa gadis itu? Suping mengerutkan kening bergumam, "Itu dia." Begitu kata-kata itu selesai, suara pembawa acara kembali terdengar. "Dengan bangga kami perkenalkan kepada semua." Lalu suara perkenalan dari panitia, yang duduk di tengah ini adalah Nona Yan Bingyu. Dia hadir sebagai anggota organisasi Bintang Langit, langsung berpartisipasi dalam final kota kita. Penonton pun langsung ribut. Bintang Langit adalah organisasi terkuat di distrik 6, orang luar langsung maju ke final, itu terlalu tidak adil, pelan-pelan cepat pergi, agak berbahaya di sini, aku pulang dan nonton siaran langsung saja. Pembawa acara dengan cepat melanjutkan, jadi hari ini 6 kontestan akan bersaing memperebutkan gelar juara, bisa menarik perhatian Bintang Langit adalah kehormatan bagi kota kita. Juara final ini akan dipilih dari kontestan yang maju dari 2 kelompok, 4 orang sisanya terhenti di 6 besar. Ling Yu dan Su Kuang setelah mendengar itu menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Hasilnya sudah keluar, kelompok A ada Yan Bingyu, Long Tian dan Mu Chen, sedangkan kelompok B ada Su Ling Yu, Su Kuang dan Yu Wen. Melihat tabel kelompok di depannya, Su Kuang merenung, belum masuk final resmi, sudah saling membunuh. Tapi para tetua malah menunjukkan senyum licik atas hasil ini. Mari kita mulai pertarungan pertama, di kelompok A, Yan Bingyu melawan Mu Chen. Pertandingan pertama membuat penonton sangat penasaran, seberapa kuat nona itu, sampai bisa langsung masuk final. Tiba-tiba sebuah tangan terangkat menginterupsi pertandingan dan berkata, "Keluargamu kami menyerah." Semua orang di kursi penonton terkejut mendengar kabar ini, keluargamu adalah juara bertahan, malah menyerah secara sukarela untuk mempertahankan gelar. Mungkinkah keluarga besar tidak berani melawan Bintang Langit? Bahkan Suping tak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Ming Song bertanya di sampingnya, meskipun pemerintah tidak pernah mengumumkannya, tapi Direktur Su pasti tahu aturan itu kan. Lalu dia menceritakan dengan perlahan, menjelaskan kepada Suping, turnamen elit, berbagai mekanisme seleksi bakat besar dan kecil. Bagi individu adalah kesempatan untuk promosi. Tetapi bagi seluruh kota adalah untuk berebut sumber daya yang diinvestasikan oleh aliansi. Kota Pangkalan tidak akan mendapatkan perhatian federal jika tidak mengembangkan individu kuat. Jika posisi juara turnamen elit direbut orang luar, beberapa tahun ini perkembangan kota kita akan stagnan, bahkan mundur. Biasanya keluarga-keluarga besar ini semuanya pamer kekuasaan, tapi begitu melihat orang Bintang Langit, mereka seperti anjing yang patah tulang, suaranya berat, "Direktur Su pastikan Anda memenangkan kejuaraan." Setelah mendengar itu Suping terdiam merenung, matanya terus menatap arena. Keluargamu menyerah, Yan Bingyu tentu saja menjadi pemenang pertandingan pertama. Pertandingan kedua adalah dia melawan Ye Long Tian. Wu Ming akhirnya mengerti,
Rubah tua dari keluargamu bermaksud menggunakan tangan bintang langit untuk menyingkirkan Suping. Dalam pengepungan kali ini, keluarga Yeku juga punya bagian. Meskipun harganya agak besar, tapi selama berhasil menghentikan tepat waktu dan memenangkan sebagian pertandingan, masih bisa menerima turnamen raja selanjutnya. Wu Ming terus mengangkat tangan menyerah. Tak disangka dua keluarga bangsawan besar berturut-turut menyerah. Nona Yan langsung maju ke final. Lalu dia menoleh dan berbisik kepada orang di sampingnya. Zhou tua, aku ingin memberimu saran, jika kau masih ingin bertahan di Longjiang nanti, suruh saja tuan muda rumahmu berusaha keras, tinggalkan beberapa luka di Lingyu. Giliran kelompok B, pertandingan pertama adalah Su Lingyu melawan Yuan. Zhou Tian dengan tenang membelai jenggotnya dan menjawab, Ye tua, kalau begitu saya juga menyarankan satu hal kepadamu. Kali ini bintang langit mungkin tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika kau masih ingin bertahan di Longjiang, jangan lakukan hal bodoh seperti semut menghadang kereta. Melihat dirinya diejek, Wu Ming berteriak dengan emosi, siapa yang kau bilang semut menghadang kereta? Zhou Tian tidak menjawab, kemudian dia juga menyerah. Pembawa acara dan penonton sangat terkejut, apakah keluarga Zhou juga menyerah? Ternyata keluarga Zhou ada di pihak Suping, bagus sekali, peluang menang bertambah 1 poin. Long Zhan menunjukkan ekspresi tidak senang, sudah tua jadi bodoh, keluarga Zhou kalian tunggu saja disingkirkan setelah pertandingan. Pertandingan kedua kelompok B, adalah Lingyu melawan Su Kuang. Su Kuang berdiri di samping berbisik kepada Lingyu, guru bilang Yan Bingyu tidak pernah menunjukkan kekuatannya kepada publik, kamu harus hati-hati. Lalu dia mengangkat tangan berkata dengan keras, Su Kuang menyerah, beri pelajaran pada orang yang ingin merebut juara itu. Mata Lingyu penuh dengan tekad membalasnya. Lalu dia melompat ke atas panggung. Suara pembawa acara bergema dengan semangat. Kalau begitu selanjutnya adalah pertandingan puncak turnamen elit, penonton di kursi bersorak-sorai dengan semangat, semangat Su Lingyu. Lingyu juga dengan penuh semangat berkata kepada lawannya, mari kita tentukan pemenangnya. Yan Bingyu, dia sedang duduk dengan mantap di kursi para tetua. Melihat tekad Lingyu, Yan Bingyu tersenyum tipis, lucu sekali. Yan Bingyu teringat masa kecilnya di masa lalu. Saat itu dia dengan lembut menyerahkan sosis di depan kucing kecil. Tapi matanya saat itu bukan lagi kepolosan yang sesuai dengan usianya, melainkan ketenangan yang seharusnya tidak ada pada usia itu. Ayah Yan Bingyu berdiri di samping dengan lembut membelai kepalanya, Yuer sungguh baik hati, Xiao Feng memuji, kucing kecil itu sangat lucu, apa Nona ingin memeliharanya, aku akan mengambil kandang. Tapi ayahnya hanya mengatakan itu lalu pergi, wajahnya menjadi muram, menjawab tidak perlu. Namun saat itu, kucing kecil itu meringkuk dalam genangan darah. Tubuhnya penuh dengan luka mengerikan. Yan Bingyu melihatnya. Di wajahnya yang muda tidak ada ekspresi, berlumuran darah, dia berbisik, aku benci hal-hal yang lucu. Kembali ke masa sekarang, Yan Bingyu berdiri berjalan menuju arena, energi spiritual merah tua terpancar dari tubuhnya. Tim keamanan juga masuk posisi memasang penghalang, kedua kontestan sudah berada di posisi, aktifkan perisai pelindung tingkat 9. Pertandingan ini menggunakan sistem 3 set 2 kemenangan. Menyerah atau kehilangan kesadaran dianggap kalah, harta rahasia yang dibawa tidak boleh melebihi tingkat 7. Penonton di kursi penonton bersorak-sorai dengan semangat. Semangat Su Lingyu, kalahkan mereka sampai pulang. Tiba-tiba entah dari mana terdengar serangan kuat langsung menghantam kerumunan yang tadi bersorak. Penonton di sekitarnya terkejut dan tercengang dengan takut, berteriak, ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Suping mengerutkan kening, dia menatap pemandangan tadi. Pelaku serangan tadi adalah anggota bintang langit, bintang 3 Wuji, kekuatan tempur tingkat 9 atas. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senang, bagi mereka yang tidak hormat pada bintang langit, nasibnya akan sama seperti mereka. Orang di samping terkekeh, sepertinya pendidikan di Longjiang perlu diperkuat, dia adalah tingkat bergelar, kekuatan tempur tingkat 9 atas, anggota bintang langit, bintang 4, Feng Xiao. Orang-orang yang duduk di dekatnya terciprat darah, memeluk diri mereka dengan ketakutan. Pembawa acara melanjutkan, mohon kepada wasit untuk melanjutkan. Aturan selama pertandingan, pemerintah tidak menyediakan perawatan, mohon kontestan memperhatikan waktu kemunculan hewan peliharaan mereka. Kemudian Lingyu berbicara, kenapa harus datang ke tempat kami untuk merebut posisi? Apakah kamu tidak punya kepercayaan diri dan kekuatan untuk merebut juara di kotamu sendiri? Yan Bingyu tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengus. Seluruh tubuhnya memunculkan tanda bercahaya. Lingyu meningkatkan kewaspadaannya.
mempraktikkan sihir di tangannya, siap memanggil monster binatangnya. Dalam sekejap mata cahaya merah sudah melesat di depannya. Membuatnya tidak sempat melakukan apa-apa, hanya bisa mengangkat tangan untuk bertahan. Ling Yu terhampas keras ke dinding oleh pukulan tiba-tiba. Kekuatan ini jauh melampaui level 6, bisakah kontestan Su Ling Yu menahannya? Untungnya di saat kritis dia menciptakan penghalang, sehingga dia tidak terluka atau lecet. Pembawa acara melanjutkan mengomentari pertandingan, kontestan Su Ling Yu berhasil menahan pukulan itu. Long Zhan mengepalkan tangan berpikir, benar saja itu tubuh kristal abadi, dia mengerutkan kening, kemarahan melintas di matanya. Ling Yu dan Su Ping, setelah pertandingan selesai, aku pasti akan memajang kepala kalian di depan umum. Ming Song menoleh dan berkata kepada Su Ping, wasit belum bilang mulai, tapi sudah menyerang, sungguh tercela. Su Ping menjawab, pola bintang di tubuh Yan Bingyu juga tidak sederhana. Lalu dia perlahan menjelaskan kepadanya, dengan kekuatan pertahanan tubuh kristal abadi masih bisa terpental sejauh ini, kekuatan bintang yang ditambahkan oleh pola bintangnya mungkin sudah melebihi tingkat 7. Mendengar itu Ming Song terkejut melebihi tingkat 7. Bagaimana wasit bisa pura-pura tidak melihat? Su Ping melanjutkan, saat pembagian kelompok A dan B, aku sudah curiga. Su Ping dengan tenang mengatakan dugaannya. Panitia termasuk wasit juga banyak yang tunduk pada bintang langit, meskipun bintang langit melanggar aturan, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ming Song seolah tidak percaya, telinganya bertanya dengan ragu, semuanya orang mereka, apa masih perlu bertarung? Jangan. Su Ping terdiam menunjukkan ekspresi tegas. Justru seperti ini kita semakin perlu mengalahkan mereka. Setelah itu, Ling Yu dengan cepat membuka penghalang memanggil monster binatang, keluarlah naga bulan perak. Dia berdiri tegak di arena, di sekelilingnya memancarkan kepingan salju yang dingin. Penonton di kursi mulai ribut, cepat lihat, bentuk naga bulan perak itu sepertinya agak berbeda dari sebelumnya. Apakah ini mutasi? Cahaya keemasan memiliki perasaan suci. Yan Bingyu sedikit terkejut dengan energi spiritual monster binatang di depannya. Di depan mata, entah kapan dia sudah muncul di depannya. Membalasnya dengan satu serangan, seolah membalas serangan tadi. Serangannya terlalu kuat, meskipun kekuatan Yan Bingyu jauh lebih unggul, dia juga harus menerima banyak kerugian. Dua anggota bintang langit mengerutkan kening berpikir, hanya dengan tubuh fisik sudah bisa menekan Nona yang memiliki pola bintang atas tingkat 8, naga bulan perak ini tidak sederhana. Xiao Feng dengan cepat menyerahkan pedang kepada Yan Bingyu, Nona silakan terima pedang. Pedang ditarik dari sarungnya, sebuah cahaya berkelebat. Penonton di kursi buru-buru menutupi mata mereka dengan tangan. Terlalu menyilaukan, apa itu tadi? Yan Bingyu mengirim suara dari dalam penghalang, pedang itu terus-menerus menghantam penghalang. Lalu langsung menembus penghalang, seolah tidak ada yang bisa menghalanginya. Yan Bingyu dengan lembut mengulurkan tangan menangkap pedang. Satu tebasan pedang membentuk berkas cahaya, energi spiritual melengkung langsung melesat menuju naga bulan perak. Tangan naga bulan perak terluka. Pembawa acara melanjutkan, pedang Nona yang tidak hanya dengan mudah memotong perisai pelindung tingkat 9, tapi juga melukai naga bulan perak, sungguh mengerikan. Ming Song berkata dengan terkejut, itu adalah pedang harta rahasia tingkat 9, kudengar itu bisa memotong besi seperti lumpur, pernah membantai monster buas tak terhitung yang setingkat. Tapi bukankah pedang ini adalah pusaka keluarga dari kota pangkalan tertentu, bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Feng Xiao mencibir, bisa memaksa pedang Nona kami keluar dari sarungnya. Berarti kamu punya sedikit kemampuan, tapi hanya sampai di sini saja. Penonton melihat situasi itu sangat tidak puas. Menyalahkan panitia, aku tidak tahan lagi, pertandingan tingkat 6 malah memakai harta rahasia tingkat 9. Ini pelanggaran, ini kompetisi hewan peliharaan perang, bukan kompetisi harta magis. Wu Ji berkata tanpa ekspresi, berisik sekali, lalu menggunakan kekuatan bintang menjadi tombak bintang langit. Urusan kami bukan urusan kalian untuk ikut campur. Dia kemudian membidikan tombaknya langsung ke kerumunan yang tadi bersorak. Mereka berteriak ketakutan. Tepat saat itu sebuah telapak tangan energi spiritual tepat waktu muncul melindungi penonton. Melihat ini Wu Ji mengerutkan kening. Jika mau bertanding, bertandinglah secara jujur, jangan melampaui batas. Orang itu bukan orang lain melainkan Su Ping, dia menahan diri dari tadi sampai sekarang. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tampil. Wasit pertandingan mendengar itu agak ragu berpikir, apakah dia sedang memperingati kita? Anak ini bisa dengan mudah menerima serangan petarung kuat tingkat 9 bawah, bukan orang yang bisa kita provokasi.
Lalu dia melihat ke arah para tetua. Bagaimana kalau meminta petunjuk dari bintang langit saja? Wu Ji berkata dengan marah, tidak tahu diri, berani-beraninya datang menceramahiku. Feng Xiao di samping masih mempertahankan senyumnya menenangkan. Tenang, jangan buru-buru, tujuan kita datang ke sini adalah membantu Nona merebut juara. Setelah mereka selesai bertanding, kau mau membuat kekacauan bagaimanapun juga boleh. Lalu Wu Ji berkata kepada Xiao Feng, Xiao Feng jelaskan pedang Kitian milik Nona. Pedang Nona melalui pembukaan roh, bisa menandatangani kontrak, jadi bisa dianggap sebagai hewan peliharaan bintang, dan aku adalah penjinak hewan peliharaan Nona. Para wasit saling pandang lalu berkata, memang ada, di mana penjinak hewan peliharaan perang terhebat tingkat atas memberikan pikiran pada benda. Pedang Nona yang memenuhi syarat sebagai hewan peliharaan bintang, bisa tidak terikat batasan tingkat, pertandingan dilanjutkan. Lalu pembawa acara mengumumkan, memang pantas menjadi organisasi terkuat di distrik 6, sumber daya manusia mereka sangat melimpah. Bahkan master hewan peliharaan tempur terkemuka pun bekerja untuk mereka. Para penonton meskipun tidak puas hanya berani berbisik-bisik. Pedang itu termasuk hewan peliharaan roh, ini jelas-jelas curang, dengan bantuan senjata dewa sehebat itu akan sulit untuk bertarung. Yan Bingyu sama sekali tidak peduli dengan rumor-rumor itu, ia memegang pedang mengerahkan sihir dan roh pedang merasukinya. Tingkat kekuatan spiritual Nona Yan mulai meningkat. Ia memanggil, keluarlah di belakangku, retakan spasial perlahan terbuka, memperlihatkan tatapan tajam, memanggil 3 hewan peliharaan tempur sekaligus. Yaitu binatang cacing tingkat 9 menengah, binatang dewa jahat tingkat 9 menengah, dan semuanya telah mencapai kekuatan tempur tingkat 9. Yang terakhir adalah naga iblis Asura, kekuatan tempur tingkat 9 atas, menduduki peringkat kedua dalam daftar naga. Melepaskan daya tembak penuh, sama sekali tidak menyisakan trik apapun untuk pertandingan berikutnya. Hewan roh itu memancarkan kekuatan yang mengerikan muncul di hadapan Su Lingyu. Su Lingyu sambil menyentuh tali di lehernya berkata, Xiao Bai, ayo kita maju. Begitu tali ikatan terlepas, penampilan Su Lingyu langsung berubah, pupil matanya berubah biru seperti mata naga, 2 tanduk tumbuh di kepalanya. Naga iblis Asura mengumpulkan bola energi sihir gelap di mulutnya. Naga bulan pun tidak mau kalah, mengeluarkan energi roh yang dingin. Kedua monster itu menyerbu medan perang, saling tak mau mengalah. Binatang cacing dan binatang dewa jahat juga secara bersamaan menyerbu ke arah Su Lingyu. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, malah ada sedikit rasa meremehkan, penuh dengan celah. Ia menggunakan cakar bulan dengan tanpa ampun. Kedua monster tingkat 9 menengah itu menerima pukulan telak, mengeluarkan raungan. 4 sosok samar muncul memegang anak panah langsung mengarah ke kedua monster itu. Peserta Su Lingyu memang hebat, menggunakan jurus pamungkasnya. Anak-anak panah itu menyerbu ke arah mereka secepat kilat. Tapi seberkas cahaya merah turun dari langit, menghancurkan anak panah Su Lingyu. Bahkan ia sendiri pun terkejut, pembawa acara terkejut ada apa ini. Jurus pamungkas peserta Su Lingyu terhalang. Bingyu yang diam saja dari awal hingga akhir, akhirnya berbicara, panah guntur ini punya karakteristik sangat aneh. Mengabaikan skill pertahanan, semakin menggerakkan kekuatan spiritual untuk bertahan malah akan semakin lemah. Jika bukan karena kau pernah mengungkapkannya di pertandingan sebelumnya, sungguh sulit terpikir untuk menggunakan serangan untuk menghancurkan inti anak panah. Pertama kali bertemu ia sudah menunjukkan niat membunuh. Serangan kejutan tetaplah serangan kejutan, jangan harap bisa menggunakannya setiap kali. Setelah berkata begitu, Bingyu dan monster-monsternya menyerbu secara bersamaan. Serangan frontal Nona yang datang. Tapi Su Lingyu setelah terkena di awal pertandingan, sudah meningkatkan kewaspadaannya. Ia berhasil menangkis serangannya tepat waktu, peserta Su Lingyu ternyata bisa bertarung seimbang dengan Nona Yan. Monster-monster dari kedua belah pihak juga menyerbu, bertarung dengan sengit, hewan peliharaan tempur kedua belah pihak juga seimbang. Bingyu mengayunkan pedangnya dan menebas dengan ganas ke arah Su Lingyu, tapi ia berhasil menghindar tepat waktu membuat lawannya mendengus. Pertarungan jarak dekat masih berlanjut, peserta Su Lingyu terus-menerus dipaksa mundur oleh pedang itu, memperlebar jarak dengan hewan peliharaan tempurnya. Jika terus begini, efek gabungan dari resonansi binatang darah dalam pertempuran tidak akan bisa dikeluarkan sepenuhnya. Peserta Su Lingyu di bawah serangan Nona Yan, perlahan-lahan kehilangan daya dukung, hanya bisa mencari peluang dengan menghindar. Memanfaatkan kesempatan ini sebuah gagasan melintas di benak Su Lingyu. Sementara di sisi lain naga bulan perak juga sulit melawan jumlah yang lebih banyak. Dikeroyok 4 hewan,
situasi semakin sulit. Tidak lagi ragu, ia segera menggunakan skill pemotongan cahaya Dewa Ilahi tingkat 8. Seluruh arena bersama dengan kedua monster itu, dikelilingi oleh sinar laser yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan menyilaukan, pemandangan berikutnya sangat mengejutkan. Ternyata muncul lagi skill hewan peliharaan yang belum pernah terdengar. Seketika langsung menyebabkan kerusakan parah pada 3 hewan peliharaan tempur tingkat 9. Apakah sebentar lagi akan ditentukan pemenangnya? Wuji di luar sama sekali tidak khawatir, hanya sudut mulutnya yang terangkat, hewan peliharaan tempur Nona sama sekali berbeda dengan sampah-sampah itu. Mata Bingyu berkedip merah dan hanya mengucapkan 2 kata, niat membunuh. Tiba-tiba ketiga monsternya kehilangan kendali, mengaum dan menyerbu ke arah naga bulan perak, cara yang sangat kejam, sama sekali tidak mempedulikan hidup dan mati hewan peliharaan tempurnya. Saat ini Su Lingyu sedikit panik. Apakah ini niatnya untuk menentukan pemenang di ronde pertama? Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain meladenimu. Jadi ia memanggil monster lain untuk menghadapinya. Keluarlah bola salju. Hewan peliharaan tempur Bingyu sudah berada di batasnya. Aku dan bola salju hanya perlu bertahan. Kemenangan pasti akan didapat. Keduanya kembali bertarung. Tapi Bingyu tiba-tiba memperingatkan, aku sudah menebak apa yang ingin kau lakukan, hewan api ilusi. Ledakan tinju naga api yang kau lepaskan sekarang hanyalah ilusi, tidak akan melukaiku. Su Lingyu membelalakan matanya karena terkejut, apa? Dan hewan api ilusi yang sebenarnya pasti sudah berputar ke belakangku, bersiap menyerangku dari belakang, tidak disangka kau sudah jatuh ke dalam perangkap lawan, bola salju saat ini terperangkap dalam formasi sihir, tidak bisa melepaskan diri. Bingyu menjawab dengan tenang, jurus ini akan langsung ku kembalikan padamu. Seketika hewan roh itu dicekik mati oleh tali itu, Su Lingyu berteriak panik, bola salju. Melihat ekspresi kesakitan lawannya, sepintas kepuasan melintas di mata Bingyu, akhirnya ada ekspresi bagus seperti ini, sekarang siapa lagi yang bisa datang menyelamatkanmu? Sosok merah berkelebat lalu menghilang, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ia sudah mendekati Su Lingyu, mengayunkan pedang di tangannya. Tapi untungnya ia sudah waspada sejak awal. Jadi ia berhasil menghindar tepat waktu. Pembawa acara berkomentar, cepat sekali, bisakah peserta Su Lingyu menghindar? Kemudian suara keras terdengar, debu memenuhi arena. Saat kritis Su Lingyu terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya untuk meminimalkan kerusakan, menurunkan hingga seminimal mungkin. Pembawa acara berkomentar, itu Dewi Pelindung Embun Beku, pernah menahan serangan mematikan dari Marquis Haus Darah, tepat waktu sekali. Su Lingyu menggertakkan giginya. Sialan, terpisah seperti ini sangat tidak menguntungkan bagiku. Ia menatap ke depan dengan tegang, kekuatan Bingyu lebih tinggi dariku, sekarang hanya Xiao Bai yang bisa bersaing dengannya. Hewan peliharaan Su Lingyu tiba-tiba mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang langit. Ia menyerbu untuk menggigit lawan, menciptakan peluang bagi tuannya. Ia tidak boleh menyanyiakan waktu berharga untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ada 2 hewan peliharaan, salah satunya sudah dihancurkan oleh Bingyu, tapi mendengar kehendak tuannya, naga bulan perak menoleh, mengabaikan lawannya. Panah Dewa Guntur dan naga bulan perak menyerbu secara bersamaan, langsung menunjuk ke Bingyu. Lalu Bingyu melirik Su Lingyu di belakangnya. Bingyu menggunakan flash untuk bergerak ke belakang, berkata kepada lawannya, Dewi Pelindung, meskipun Dewi Pelindung Embun Bekumu sekuat batu karang, tapi panah dewa bisa menembus semua pertahanan. Suaranya penuh dengan rasa meremehkan. Bagaimana rasanya menggali kuburan sendiri. Tiba-tiba melihat tuannya dijadikan sandra, naga bulan perak ragu-ragu. Orang-orang itu menunggu ia menunjukkan celah, langsung menyerbu dan menggigit. Pembawa acara terkejut, gawat, hewan peliharaan tempur Nona yang memanfaatkan kesempatan ini, menggigit naga bulan perak. Melihat dirinya dikepung, naga bulan perak hanya bisa menggunakan pembekuan ribuan mil. Bingyu terbang ke depan mengayunkan pedangnya dan menyerang. Pedang Dewa Pemecah Langit. Satu tebasan menembus hewan peliharaan tempur Su Lingyu, membuatnya meraung kesakitan dan bergema di seluruh arena. Panah Dewa Guntur pun perlahan menghilang. Su Lingyu berteriak lemah, Xiao Bai. Tiba-tiba entah dari mana muncul beberapa tentakel, langsung bergerak ke arahnya. Su Lingyu baru saja akan mengatakan aku menyerah. Tentakel-tentakel itu langsung menutup mulutnya dengan rapat. Pembawa acara berkata, 2 hewan peliharaan tempur peserta Su Lingyu sudah menderita luka parah. Peserta Su Lingyu juga sudah dikendalikan, akankah ia kalah di pertandingan ini? Wasit tidak memperhatikan kondisi pertandingan, melainkan menoleh ke arah Wuji.
Wu Ji melambaikan tangan memberi isyarat abaikan saja. Kemudian tim keamanan mengumumkan, peserta Su Lingyu belum menyerah, masih memiliki kemampuan untuk melawan, pertandingan dilanjutkan. Melihat itu para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, ia jelas-jelas sudah berteriak menyerah. Apa-apaan kalian menutup mulutnya, licik sekali, keterlaluan. Wu Ji tidak sudi menyerang seperti sebelumnya, ia menyilangkan tangan dan berkata dengan sombong, lalu kenapa kalau menindas? Yang kuat memang seharusnya menindas yang lemah. Jika tidak, akan selalu ada orang bodoh yang lancang. Nona mulai memberi pelajaran bukan begitu. Su Lingyu gemetar, diikat erat oleh tentakel. Mulutnya pun tersumpal tidak bisa melakukan apa-apa. Orang-orang di kursi penonton juga berkata dengan gemetar, di siang hari begini apa yang ingin mereka lakukan? Janganlah aku tidak berani melihat lagi. Para kepala keluarga besar juga menoleh dan berbisik-bisik, cara ini terlalu berlebihan, yang pertama kalah akan ditendang ke dalam kandang besi. Suping diam-diam melihat ke bawah, tidak tahu apa yang ia pikirkan saat ini. Bingyu berniat menghabisi lawannya dengan satu pukulan. Tapi tiba-tiba sesuatu menembus penghalang masuk ke arena. Su Lingyu mengira dirinya tamat, tapi pedang itu berhenti, hanya sedikit lagi menyentuhnya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 detik, Suping sudah menghancurkan tentakel-tentakel itu. Pedang Bingyu berhenti, ia sudah mengatakan menyerah. Ronde pertama berakhir di sini. Semua orang terkejut, kapan dia masuk arena. Pembawa acara terkejut melihat perisai pertahanan tingkat 9 ternyata sudah berlubang besar. Kemudian Suping melirik tim keamanan, apa belum mau mengumumkan hasilnya? Mereka berkata dengan terbata-bata, ronde pertama Su Lingyu kalah. Bingyu agak gugup ketika ia melihat kekuatan orang di hadapannya. Ada apa ini? Orang ini meskipun penampilannya terlihat tidak berbeda dengan master hewan peliharaan tempur biasa, tapi aku merasa ia memiliki kekuatan mengerikan yang luar biasa. Feng Xiao dan Wu Ji melihat orang yang tidak diundang di atas panggung berkata dengan tidak senang. Apakah ini orang di balik anak nakal itu? Aura Suping cukup bagus, tapi arena adalah tempat para peserta. Kau barusan melukai hewan peliharaan tempur nona kami dan juga mengintervensi keputusan wasit. Kemudian ia berdiri, wajahnya bukan lagi senyuman, melainkan ekspresi penuh niat membunuh. Apa ini ingin menindas dengan kekuasaan? Seluruh arena bergetar hebat. Su Lingyu mengerang kesakitan, kekuatan spiritualnya sangat besar. Seluruh arena bergetar karena tekanan. Meskipun begitu Suping tetap menjelaskan dengan tenang, jangan salah paham, aku hanyalah seorang pemilik toko biasa, hanya datang untuk mengantarkan hewan peliharaan untuk gadis ini. Ia tiba-tiba terkejut oleh hewan peliharaan tempur yang dibawa Suping. Kemunculan hewan peliharaan itu mengejutkan. Hanya tengkorak kecil tidak terlalu berlebihan kan? Tidak disangka ternyata tengkorak kecil Wu Ji berteriak dengan keras, hei mengintervensi wasit sudah cukup, tapi masih juga membiarkan hewan peliharaan tempurmu ikut serta, jangan kira kami akan diam saja. Jangan khawatir, ketiga dari mereka masih berdiri tegak. Suping masih menjawab dengan dingin, toko kami selalu menyediakan sewa hewan peliharaan, meskipun tengkorak kecil ini milikku, tapi sebelum pertandingan sudah disewakan padanya. Aku hanya bertugas mengantarkannya. Lalu Suping diam-diam menyerahkan jimat bercahaya kepada Su Lingyu. Ia berkata dengan dingin, bukankah kalian juga punya seseorang yang membawa hewan peliharaan ke arena? Ia sudah mengambil benda bercahaya di tangannya. Wu Ji menjadi ganas, omong kosong. Feng Xiao jauh lebih tenang. Kalau begitu kau melukai hewan peliharaan tempur nona, bagaimana dengan luka yang kami derita? Suping menunjuk lawan dan hewan peliharaan tempur itu berkata dengan sederhana, pas sekali, hewan peliharaan tempur nona kalian juga sudah tidak memiliki kekuatan tempur, lebih baik mundur saja. Ekspresi Suping berubah, ganti dengan hewan peliharaan tempur kalian berdua, jumlah tidak masalah, yang penting membuat kalian kalah dengan lapang dada. Beberapa tetua langsung menjadi tegang, sombong sekali, apa ia tahu apa yang ia katakan, mendapat sedikit keuntungan langsung lupa diri ya, sepertinya kita tidak perlu turun tangan, bocah itu pasti mati. Mereka menatap dengan meremehkan perkataan Suping, sungguh omong kosong belaka. Kedua orang ini secara bersamaan memanggil hewan tempur entah berapa banyak yang dipanggil. Bahkan penonton pun merasa tidak enak, auranya sangat berbahaya, pertandingan ini mengerikan. Pada saat yang sama, hewan-hewan peliharaan itu mulai keluar dari celah-celah. Setiap dari mereka membawa niat membunuh yang ganas. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dengan mudah menghancurkan perisai pertahanan, apakah setiap dari mereka memiliki kekuatan tempur tingkat 9 puncak?
Mereka memandang Suping seperti memandang mangsa yang gemuk, merasa sifat pertandingan ini telah berubah, murni sebuah pameran kekuatan. Bing Yu mengucapkan terima kasih. Bing Yu pasti tidak akan mengecewakan harapan dan akan membuat penjahat itu berlumuran darah, menghancurkan tulang menjadi debu. Su Lingyu melihat pemandangan seperti ini cukup khawatir. Ada 5 hewan peliharaan tempur yang lebih kuat dari naga iblis Asura. Suping sama sekali tidak takut, begini baru layak untuk bertarung, gunakan kontrak sementara itu untuk mengikat dengan tengkorak kecil ini. Mendengar itu Su Lingyu sedikit bingung, tengkorak kecil dan aku terlalu jauh perbedaannya. Jika dipaksa mengikat mungkin. Namun tiba-tiba tengkorak kecil itu berlutut di tanah. Suping tidak banyak menjelaskan, percayalah padaku ternyata ia ingin membantu Su Lingyu berdiri. Tatapannya tiba-tiba menunjukkan kepercayaan diri. Su Lingyu menggenggam tangan kecil itu, penuh dengan bekas-bekas pertempuran. Ia bisa merasakan, meskipun tangan tengkorak kecil itu tidak lagi memiliki suhu, tapi juga tidak terasa dingin. Su Lingyu memasuki ruang dimensi lain. Ini adalah kesadaran naga bulan perak dan bola salju, meskipun sangat lemah tapi masih hidup, ada kesempatan akan menyembuhkan mereka. Tapi ia segera melihat ke ruang yang sunyi itu. Aneh, kenapa tidak melihat kesadaran tengkorak kecil? Tiba-tiba tengkorak kecil muncul, dalam bentuk yang tidak kecil. Su Lingyu menoleh dan bergumam pada dirinya sendiri, ini dia, hewan peliharaan tempur yang menemani kakak. Su Lingyu baru menyadari kekuatan tengkorak kecil itu. Sangat kuat. Pembawa acara berkata, baiklah kalau begitu selanjutnya adalah grand final kedua. Jika peserta Su Lingyu kalah lagi di pertandingan ini, maka Nona yang akan langsung merebut gelar juara turnamen. Meskipun begitu ia masih agak khawatir. Tapi setiap hewan peliharaan tempur di pihak Bing Yu sangat kuat. Melihat lawan yang begitu kuat Su Lingyu berkata dengan cemas, bisakah kita benar-benar mengalahkan mereka? Suping menghibur, jangan khawatir kau hanya perlu memberi perintah. Hal-hal lain bisa diatasi oleh tengkorak kecil. Suara pembukaan perang yang kuat mengumumkan dimulainya pertandingan. Bing Yu tidak sabar lagi, majulah, robek mereka dengan segenap kekuatan. Mendengar perkataannya, hewan-hewan peliharaan mulai menyerang secara bersamaan. Dengan dorongan dan arahan dari kakaknya, Su Lingyu juga mulai terjun ke dalam pertempuran. Tengkorak kecil, kami mengandalkanmu. Meskipun kecil, kekuatannya luar biasa. Ia menusuk kepala lawan dengan sabit maut, gigi-gigi tajam itu berserakan di tanah. Ia mencengkeram erat pedang pendek itu, dengan tatapan mata tajam dan dingin, bersiap melancarkan serangan yang bersih dan mematikan. Kepala dan leher langsung terpisah dalam sekejap. Yan Bingyu mengerutkan keningnya mulai merasa khawatir, terlalu cepat, gerakannya sama sekali tidak terlihat jelas. Di sisi lain Feng Xiao dan Wu Ji membelalakan mata mereka. Hewan peliharaan tempur yang mendekati batas peringkat 9 ternyata dipenggal dengan satu tebasan. Setelah rekan mereka tumbang, seluruh tim langsung menyerbu mengayunkan senjata mereka ke arah tengkorak kecil. Namun hanya dalam sekejap mata, satu tebasan yang memukau, mereka semua seolah-olah sudah terpotong. Mata tengkorak kecil berkedip-kedip dengan cahaya merah, kejam dan tegas, ia melancarkan jurus pamungkas, tebasan reinkarnasi bintang jiwa. Mereka melancarkan ilusi peringkat 9, setan ilusi penjara abadi. Tengkorak kecil mulai menarik nafas seolah-olah menghisap udara. Seketika jurus raungan keras, mengupas kulit dan daging lawan. Komentar meneriakan, hewan peliharaan tempur peringkat 9 terbunuh oleh raungan. Siapakah sebenarnya tengkorak kecil ini? Yan Bingyu nyaris tidak bisa mempercaya matanya. Namun sebelum dia sempat memikirkan cara, tengkorak kecil sudah berdiri di belakangnya, membuatnya berkeringat dingin ketakutan. Feng Xiao dan Wu Ji berteriak ketakutan, Nona, tunggu, jangan. Namun dengan perlawanan yang lemah, tengkorak kecil tetap memutuskan pedangnya dan melukai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozar Caps. Oke terima kasih sampai ketemu di next video ya.